baunya itu wangi parfum itu, cuman rasanya pahit. Itu perumpamaan orang munafik yang membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyun alladzi istanqadzana min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa ashabihi nujabail bararatil kiram. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para pendengar channel Al-Mukhlisin Official dimanapun Anda berada, marilah kita kaji kembali kalam hikmah putar bulan Ramadan. Dan pada malam hari ini mari kita sedikit tadabburi, mari kita sedikit telaah dan kaji tentang keutamaan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak bertadarus Al-Quran atau memperbanyak tilawatil Quran, yang mana seperti halnya kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda atau penjelas, sebagai penjelas dari petunjuk itu sendiri, dan juga sebagai pembeda bainal haq wal batil, di antara perkara hak dan yang batil. Para pendengar dimanapun Anda berada, fadilah ataupun taman Al-Quran ini sangat luar biasa. Bahkan Al-Quran itu sendiri bagi orang yang membacanya dan juga mentadabburi makna kandungan terdapat Al-Quran, ini Al-Quran sendiri bisa menjadikan syafaat atau pertolongan baginya kelak di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak datang di yaumil qiyamah sebagai penolong bagi pembacanya ataupun bagi orang yang memperdalam tentang makna-makna Al-Quran, yang dengan tujuan pemahamannya itu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah hadis yang redaksinya sangat indah, mengumpamakan atau membuat sebuah perumpamaan tentang Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, kamatsalil utrujah, seperti halnya buah ataupun makanan yang di situ rasanya manis dan juga
baunya pun wangi, harum. Ta'muha hulwun wa rihuha thayyibun. Ibarat seorang mukmin yang membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, ini diibaratkan sebuah buah yang rasanya dirasakan itu enak, baunya pun wangi. Ibaratnya kalau misalkan boleh saya maknain, itu seperti halnya buah jeruk. Buah jeruk itu wanginya harum, rasanya manis. Tapi kalau ketemu jeruk yang manis, ya, ini sebagai perumpamaan saja. Sedangkan perumpamaan wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah. Sedangkan perumpamaan seorang mukmin tetapi yang jarang sekali membaca Al-Qur'an. Orang yang mukmin beriman, ya, atas kitab Allah Subhanahu wa taala, namun dia jarang ataupun tidak sama sekali bahkan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran apalagi. Ini diibaratkan kamatsalit tamrah, seperti halnya buah kurma. Artinya apa? Ta'muha hulwun wa laisa lahu rih. Artinya rasanya itu manis, namun tidak ada bebauan, tidak terasa wangi, tidak tercium bau wangi. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi orang mukmin yang suka baca Al-Quran seperti halnya jeruk, baunya pun ada, harum, rasanya pun manis. Tapi sedang orang mukmin yang jarang membaca Al-Quran itu seperti halnya buah kurma, yang di situ rasanya manis, namun tidak tercium bau. Ada perumpamaan yang lain yang menggambarkan seorang munafik, orang munafik yang membaca Al-Quran. Masalul mu'min, masalul munafik, wa masalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihan. Perumpamaan seorang munafik, orang yang munafik, ya, tapi dia membaca Al-Quran, itu diumpamakan seperti halnya parfum atau wangian. Artinya apa? Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Baunya itu wangi, parfum itu, cuma rasanya pahit. Itu perumpamaan orang munafik yang membaca Indah sekali Rasulullah menggambarkan dalam hadis, ya, tentang kaitannya seseorang dengan status yang berbeda-beda, ya, ketika dikaitkan dengan. Dan yang terakhir, wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hanzalah. Perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran, sudah munafik dan juga dia tidak membaca Al-Quran. Itu seperti halnya buah yang di situ tidak terdapat sama sekali rasa manis, ya, atau rasanya pahit, baunya pun tidak wangi. Seperti halnya hanzalah. Hanzalah itu kalau bahasa Jawanya itu brotowali. Brotowali itu buah yang sama sekali tidak ada rasa baunya, ya, baunya pun kurang enak, tidak enak, dan dirasakan pun pahit. Laisalah rihun atau muhamurun, tidak ada baunya sama sekali dan rasanya pun pahit. Itu perumpamaan yang indah. Rasulullah SAW menggambarkan kaitan status seseorang yang berbeda-beda. Status orang mukmin yang membaca Al-Quran, status orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, status orang munafik yang membaca Al-Quran, status orang munafik yang tidak membaca. Semuanya ada perumpamaan. Perumpamaan yang sangat indah yang dikaitkan dengan Al-Quran. Masyaallah hadirin, para pendengar dimanapun Anda berada, dan di dalam bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak untuk tadarus Al-Quran,
dan memprogramkan diri kita dalam keseharian kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Contoh kecil, ketika di luar bulan Ramadan, mungkin kita menghatamkan Al-Quran itu dalam jangka waktu 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Usahakan kita program dalam bulan Ramadan ini 1 bulan minimal 1 kali hatam. Berarti 1 hari itu 1 juz. 1 hari 1 juz. 1 juz itu kurang lebih sekitar 10 lembar. Berarti coba kita program ba'da sholatil maktubah, setelah sholat fardu minimal kita baca 2 lembar. Maka 5 sholat waktu akan terkumpul 10 lembar. Berarti 1 juz terselesaikan dalam 1 hari dan 1 bulan sudah dipastikan dapat hatam, 1 kali hataman dalam bulan Ramadan. Ataupun kita bisa tambah lagi frekuensinya, 4 lembar sehabis sholat. Berarti dalam 1 hari 2 juz. Kalau sehari 2 juz berarti dalam 1 bulan Ramadan bisa 2 kali. Nah, mari kesempatan di bulan Ramadan ini kita programkan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berkah kita memperbanyak membaca Al-Quran, kelak di yaumil qiyamah Quran dapat mensyafaati kita. Syafi'an li ashabih, ya, menjadi penolong bagi kita. Quran akan memberikan hujjah, ya, memberikan pembelaan terhadap kita di hari kiamat. Quran membela kita yang sering senantiasa merutinkan membaca Al-Quran. Quran kelak di yaumil qiyamah dan membela para pembaca. Mudah-mudahan kalam hikmah kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengambil pelajaran untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.